Selamat pagi saudara sekalian, Shalom. Selamat Hari Natal. Merry Christmas, puji Tuhan. Di minggu terakhir di tahun 2022 kita boleh ada di rumah Tuhan merayakan Natal bersama-sama 25 Desember 2022. Siap memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama? Kita mau bersuka cita, bersyukur di hadapan Tuhan. Hari ini juru selamat telah lahir bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita buka ibadah kita pada pagi hari ini. Karena cinta, Dia datang ke dunia untuk menebus saudara dan saya. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama. Bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Katakan malam kudus, malam kudus, bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama. Sana hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Katakan, hari Natal pun telah tiba. naikkan pujian nih, karena cinta. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Ibadah Natal pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Yesaya 9 ayat yang ke-6. Bunyinya demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur atas segala kebaikan yang Kau buktikan kepada kami. Engkau turun ke dalam dunia, membuktikan kasih-Mu yang besar pada kami. Karena Engkau menginginkan tidak ada satu manusia pun yang binasa. Oleh karena itu, Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasihi untuk datang ke dalam dunia, untuk menebus setiap dosa manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami sadar di hadapan-Mu Tuhan, sebagai manusia kami tidak sempurna.
Banyak hal telah kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Baik perkataan, baik pemikiran maupun dengan perbuatan kami. Saat ini kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah darah-Mu yang kudus mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami. Pada saat kami mengaku di hadapan-Mu, Engkau adalah Allah yang setia yang akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk Tante Merin. Terima kasih dia boleh kembali ke rumahnya. Oleh karena itu kami serahkan dia Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan memulihkan dan memberkati dia. Baik dari segala sakit penyakitnya, baik sakit kaki maupun jantungnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan dengan kuasa kesembuhan yang daripada-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk Pak Slamet, bapaknya Putri. Oh Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati proses kimo. Dan kami berdoa biarlah Tuhan juga menyembuhkan dengan cara dan waktu-Mu yang terbaik. Kami juga berdoa untuk Tante Eti dan keluarga. Biarlah Engkau sendiri memberikan penghiburan dan kekuatan atas berpulangnya Ko Chun Hong. Dan kami berdoa untuk memorial service pada hari Kamis nanti. Biarlah Tuhan memberkati jalannya memorial service. Sehingga juga boleh menjadi berkat bagi keluarga maupun yang hadir. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Edi yang saat ini berada di Medan. Biarlah Tuhan memberkati pelayanannya dia Tuhan di Medan. Kehadiran dia, suara hati Tuhan boleh disampaikan di jemaat Tuhan di Medan. Sehingga boleh banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati, kami menyerahkan setiap pergumulan dan masalah kami. Engkau tahu Tuhan apa yang ada dalam kehidupan kami. Baik kesehatan kami, pekerjaan, sekolah, relasi, bisnis, keuangan, teman hidup, status dan lain sebagainya. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa. Biarlah Engkau berikan kemurahan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau membuka jalan bagi setiap pergumulan dan masalah kami. Karena kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ajari kami untuk beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku.
bersama-sama kita akan membaca secara bertanggapan dari Mika 5 ayat 1 sampai 5. Saya duluan memulai ayat 5 kita bersama-sama. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang perluannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Bersama-sama, dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri. Di hari Natal ini bersama bangsa-bangsa di dunia, kita mau memuliakan Tuhan, meninggikan namanya. Dari pulau dan benua dan nyanyi glory. Semangat ya. Mari tepuk tangan. Saudara sekalian, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Cinta datang melimpah di hidup kita, penuhi hatiku, penuhi hatimu, semarak Natal menghiasi gereja kita untuk merayakan kelahiran Yesus.
gereja kita untuk merayakan kelahiran Yesus. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Semuanya, oh, Merry Christmas, semuanya, yeay. Merry Christmas, Merry Christmas to you. Oh, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you and me. Amen. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai. Juru selamat dunia datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai. Juru selamat dunia datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah
Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Mari angkat tangan saudara, sembah Tuhan kita yang ku puji, di tempat yang maha tinggi. Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, Di tempat maha tinggi. di tempat maha tinggi, Di tempat maha tinggi. Benar Tuhan, segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan, yang telah turun ke dalam dunia sebagai juru selamat manusia. Hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kau rela menjadi manusia agar kami manusia yang berdosa dapat diselamatkan. Terima kasih untuk hari kelahiran yang kami peringati pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, karena kami sadar kami hidup bukan hanya dengan roti Tuhan, tapi juga dengan firman Tuhan yang akan kami dengar dan akan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Beri tepuk tangan kepada tim pujian. Shalom semuanya. Izinkan saya mengucapkan Merry Christmas bagi kita semua. Merry Christmas. Saudara, di hari Natal ini, tema yang akan saya bawakan adalah apa artinya Yesus. Ada seorang guru SD kelas 1, dia heran dan bingung melihat jawaban ujian matematika dari salah satu muridnya. Lalu si ibu guru ini memanggil muridnya. Hai Jono, kemari. Ibu mau bertanya. Lalu si Jono menghampiri gurunya dan berkata, ada apa Bu? Ini lihat, kenapa soal matematikamu jawabannya seperti ini? Kenapa Bu, apa yang salah? Lihat nih, masa kamu tulis 2 tambah 2 sama dengan Yesus. 3 tambah 3 sama dengan Yesus. 4 tambah 4 sama dengan Yesus. 5 tambah 5 sama dengan Yesus. Kenapa Jono? Lalu si Jono pun jawab, karena mama saya bilang, kalau Yesus itu adalah jawaban dari segala persoalan Bu. Mendengar itu,
Si ibu guru melongo dan garuk-garuk kepala. Saudara, ini hanya cerita humor. Jono salah mengerti. Dia kira semua persoalan termasuk jawaban matematikanya itu atau ujian matematika itu, jawabannya adalah Yesus. Padahal maksud mamanya berbeda. Hari ini ada sebagian besar orang salah mengerti tentang Yesus. Ekstrim yang satu menganggap nama Yesus itu adalah nama yang mistik. Seperti jimat. Dikit-dikit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Seperti tahayul. Nama Yesus dijadikan seperti jampi-jampi. Seperti perdukunan. Ada sesuatu yang berkhasiat. Ekstrim lainnya lagi mengejek, menghina, merendahkan. Dan menganggap nama itu seperti nama biasa saja. Contohnya orang Spanish memakainya sebagai nama manusia. Jesus Carlos, Jesus Fernandez, dan Jesus lainnya lagi. Bahkan ada yang memakai nama Yesus sebagai kutukan, sebagai kata-kata makian. Saya ingat waktu itu di mall, ada seorang ibu marah-marah sama kasirnya. Lalu dia bilang, Jesus, Jesus. Wah, saya saat itu pas dengarnya, kenapa tuh ibu sebut-sebut nama Yesus? Ternyata dia sedang maki-maki, saudara. Lalu sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menjadi ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Tapi kita ingin mengerti, apa sih arti dari nama Yesus itu? Mari saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 1 ayat yang ke-21 sampai 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Dari pembacaan firman Tuhan di atas, Alkitab mengajarkan kita dua arti dari nama Yesus. Pertama, Yesus artinya juru selamat umat manusia. Konteksnya saudara adalah saat itu Yusuf ragu mengambil Maria sebagai istrinya. Lalu malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Yusuf meyakinkan dirinya bahwa kandungan Maria benar-benar berasal dari Roh Kudus. Dan kelak bayi laki-laki itu harus diberikan nama Yesus. Kenapa diberikan nama Yesus? Ayat 21b memberikan kita jawabannya, yaitu bahwa Yesus itu akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Dengan kata lain, nama Yesus itu artinya juru selamat umat manusia dari hukuman dosa. Kenapa manusia harus diselamatkan? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa dan dosa harus dihukum. Dan firman Tuhan mengatakan, manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya dengan usaha-usaha apapun yang dilakukan. Misalnya dengan aturan agama, dengan filsafat, dengan ilmu pengetahuan, maupun dengan perbuatan-perbuatan baik. Semua usaha-usaha manusia itu sia-sia untuk menyelamatkan dirinya. Maka Yesus harus turun ke dalam dunia menjadi juru selamat manusia. Jadi saudara, inisiatif keselamatan itu datangnya dari Allah sendiri. Dan hanya melalui Yesus inilah manusia yang berdosa dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 berkata,
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Yesus datang ke dunia membawa misi mulia, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat yang ke-10. Siapa di antara kita yang merasa tidak berdosa? Saya yakin tidak ada satu manusia pun yang sempurna dan merasa tidak berdosa. Sebab itu manusia sesungguhnya membutuhkan juru selamat. Apakah saudara hari ini yakin dosamu diampuni? Apakah saudara yakin hari ini pasti mendapatkan keselamatan? Yakin gak? Kalau saudara besok mati masuk surga. Berita Natal sesungguhnya adalah berita keselamatan. Bukan tentang pohon Natal, bukan tentang baju baru, bukan tentang kue nastar, bukan tentang pesta pora, apalagi mabuk-mabukan. Tapi keselamatan adalah anugerah terbesar yang diberikan Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, jika saudara belum yakin diselamatkan, hari ini juga terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ada seorang janda miskin, dia dibawa ke pengadilan karena mencuri singkong. Lalu janda ini menjelaskan, dia mencuri karena anaknya yang lapar. Mendengar penjelasan dari si janda miskin ini, si hakim merasa tersentuh hatinya. Dan dia ingin membebaskan janda ini. Tapi jaksa tetap mau menghukum demi hukum. Lalu jaksa bilang, Pak Hakim, janda ini telah terbukti bersalah dan dia telah mengakui perbuatannya. Sehingga demi hukum dia harus dihukum. Akhirnya saudara, hakim menyetujui dan menjatuhkan vonis kepada janda miskin ini untuk membayarkan denda ganti rugi sebesar 1 juta rupiah. Karena kalau tidak, janda ini harus masuk ke dalam penjara selama 3 bulan. Dan jaksa menerima keputusan itu. Setelah selesai sidang, Pak Hakim menghampiri janda itu dan memberikan uang sebesar 2 juta rupiah. Dan berkata, Bu, bayarkan 1 juta ini untuk denda dan 1 juta lagi untuk membeli makanan. Saudara, secara keadilan dan kebenaran, ibu ini harus membayar hukuman. Tapi secara kasih, hakim telah membayarkan semua hukuman itu dan telah menanggung hukuman itu bagi si ibu. Demikian juga dengan kita. Secara adil dan benar, kita harus membayar hukuman dosa di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena kasih Kristus, Yesus yang datang sebagai juru selamat, dia rela menanggung hukuman yang harus kita tanggung. Sebab itu dia disebut juru selamat satu-satunya. Di balik keadilan Allah, ada kasih Allah yang besar melalui Yesus Kristus. Permisi tanya, apakah saudara yakin dosamu diampuni? Kalau belum, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hari ini juga, jangan sampai terlambat. Tapi kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka belajarlah bersyukur kepada Tuhan dengan menceritakan kabar baik ini kepada mereka
yang belum diselamatkan. Saya ingat sebuah cerita, ada seorang teman saya bernama Dewi. Waktu saya kuliah di Jakarta, pada suatu hari dia pengen pergi ke Bandung naik kereta api. Segala sesuatu dia sudah siapkan. Dan pada hari keberangkatannya, di jalan dia ketemu dengan teman lamanya. Kita sebut saja si Oneng. Lalu si Oneng ngajak dia ngobrol di sebuah kafe. Saking asiknya ngobrol, tahu sendiri saudara kalau perempuan udah ngobrol, Dewi lupa. Dia gak sadar keretanya berapa menit lagi akan berangkat. Wah, langsung si Dewi bilang, sorry nih Neng, gue harus pergi. Lalu dengan tergesa-gesa Dewi cari taksi untuk pergi ke stasiun Gambir. Namun di dalam perjalanan dia kena macet. Wah, Dewi sangat panik. Sesampainya di stasiun Gambir, terdengar peluit kereta api berbunyi. Tut. Dengan kecepatan yang luar biasa, Dewi lari ke arah petugas dan berkata, Pak, tolong saya Pak. Tolong saya, izinkan saya masuk Pak. Tapi petugas itu berkata, maaf, tidak bisa. Kamu sudah terlambat. Pintu telah ditutup. Dan hari itu, Dewi ketinggalan kereta api. Saudara, tidak ada satu manusia pun yang tahu berapa lama dia hidup di dunia ini. Mungkin besok adalah hari terakhir saudara. Jangan sampai terlambat. Kalau saudara belum yakin diselamatkan, kalau saudara belum yakin masuk surga, hari ini adalah hari keselamatanmu. Ambil keputusan, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Dari hati saya yang paling dalam, saudara rendah hati, terimalah Yesus dan akuilah dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, jangan sampai terlambat. Bagi saudara yang belum melayani Tuhan, dengan bercerita tentang Tuhan Yesus, lakukan segera. Sebab kau tidak tahu hari esok. Jangan sampai terlambat. Bukti dari orang yang sungguh mengasihi Tuhan dan mengalami keselamatan dari Tuhan adalah dia rindu menceritakan kabar baik. Dia rindu menceritakan kabar keselamatan bagi orang lain. Natal adalah kesempatan saudara berbuah secara jiwa bagi kerajaan sorga. Poin yang kedua, nama Yesus artinya Allah menyertai kita. Saudara, ayat ke-22 sampai ayat ke-23 menegaskan bahwa kelahiran Yesus sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama oleh Nabi Yesaya. Bahwa Yesus akan lahir dari perawan Maria. Dan Yesus akan disebut Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Sehingga dengan lahirnya Yesus sebagai manusia, maka itu menggenapi janji Allah. Kata Immanuel saudara berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Imanu, yang artinya beserta kita. El itu singkatan dari Elohim, yang artinya Allah yang Maha Kuasa. Jadi Immanuel berarti Allah yang Maha Kuasa itu menyertai kita. Dengan kata lain, Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa yang turun ke dalam dunia, bukan saja menjadi juru selamat manusia, tetapi juga sebagai Allah yang menyertai kita
selama-lamanya. Puji Tuhan. Kata menyertai saudara artinya bersama-sama. Jadi Allah bersama-sama dengan kita dan tinggal di dalam kita sebagai orang percaya. Allah menyertai dalam kehidupan kita, itu berarti janji pemeliharaan, janji kekuatan, dan janji kesetiaan dalam perjalanan hidup kita. Allah di dalam Kristus yang menyertai, artinya juga Kristus akan membela setiap perkara kita. Ketika kita sungguh-sungguh berjalan di dalam kebenarannya dan mentaati firman-Nya. Dia akan menjawab doa-doa saudara yang beriman dan berharap kepadanya. Yesus akan menolong. Yesus akan menyertai hidup kita. Dan penyertaan Tuhan saudara bukan hanya sewaktu-waktu saja. Bukan hanya hari-hari tertentu saja. Tapi saat kita senang, sedih, susah, gembira, miskin, kaya, tua, muda. Tuhan selalu menyertai. Allah menyertai kita sampai kesudahan zaman. Matius 28 ayat yang ke-20b. Sebab itu saudara, saudara tidak perlu khawatir. Saudara tidak perlu takut. Saudara tidak perlu gelisah menjalani hidup hari ini, besok, bahkan menyongsong tahun yang baru. Sadarlah saudara, Tuhan berjanji akan memeliharamu, akan menyertaimu. Sadarlah akan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek hidupmu yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, pemeliharaan, dan jaminan keberhasilan. Biarlah di Natal ini dan menyongsong tahun yang baru, saudara mendapat kekuatan yang baru, saudara mendapat iman yang baru, saudara mendapat kesadaran yang baru untuk berani menghadapi persoalan apapun. Amin saudara. Pada suatu hari terjadi kebakaran yang hebat di sebuah gedung bertingkat. Pemadam kebakaran datang ke tempat kejadian untuk mematikan api yang ada. Saat petugas pemadam kebakaran sudah ada di tempat kejadian, ternyata api sudah semakin besar dan asap sudah mengepul kemana-mana. Tiba-tiba dari lantai 10 terdengar seorang pria berteriak minta tolong. Lalu para petugas pemadam kebakaran, mereka siap-siap menyiapkan tempat supaya pemuda itu dapat lompat dan mendarat dengan selamat. Tak lama kemudian, salah seorang petugas kebakaran berteriak, "Hei, lompat, lompat, ayo lompat, jangan takut." Lalu si pemuda itu berteriak dari lantai 10, "Saya takut, saya nggak berani, asap terlalu tebal, saya tidak bisa melihat apa-apa." Lalu si petugas itu berkata, "Jangan takut, lompat saja, kamu pasti selamat." Tapi pemuda itu tetap tidak berani melompat. Dengan berbagai cara, mereka membujuk pemuda itu agar melompat. Tapi tetap saja, pemuda itu nggak berani melompat. Sampai akhirnya, bapak dari pemuda itu datang ke tempat kejadian dan berteriak, "Lompat nak, bapak ada di bawah." Mendengar suara bapaknya, pemuda itu berani dan langsung melompat. Saudara, kadang-kadang kita bisa menghadapi masa depan seperti itu. Gelap, tidak kelihatan. Kita takut,
kita gentar, kita gelisah. Apalagi kita tidak tahu di depan ada begitu banyak tantangan. Tapi kalau kita mengerti, ada Yesus yang mengatakan, "Aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Jangan takut." Maka kita akan berani melangkah ke depan. Ada sebuah iman walaupun kita tidak melihat. Tapi tentu saudara, bukan iman yang melompat ke dalam kegelapan. Tapi iman yang sadar bahwa Yesus ada di dalam kita dan menemani kita berjalan selangkah demi selangkah ke depan. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan bahwa Dia akan menolong, menyertai, dan memelihara kita sampai akhir. Dan kita pasti akan sukses, berhasil, dan menang. Amin saudara. Jadi hari ini, kalau setiap kali saudara berdoa dalam nama Yesus, dan saudara berkata nama Yesus, selalu ingat itu double meaning, yaitu penyelamat dan pemelihara. Tuhan Yesus sebagai penyelamat dan pemelihara yang setia sampai selama-lamanya. Merry Christmas. Sebagai penutup, saya akan menaikkan sebuah lagu yang mengingatkan kita akan nama Yesus. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Mari saudara naikkan lagu bahasa Indonesianya. Yesus, nama segala nama, juru selamatku, Tuhan yang mulia, Immanuel, Allah besertaku, penebus dosaku, firman hidup, firman hidup, firman hidup. Jika saudara takut, ingat Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Tolong kami Tuhan menyadari Engkau adalah Yesus penyelamat dan pemelihara hidup kami. Sehingga kami melangkah, berjalan ke depan. Kami tidak takut karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai selangkah demi selangkah. Dan kami yakin Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus kami berjalan, memasuki juga tahun yang baru. Kami akan sukses, berhasil dan menang. Dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan kehidupan setiap saudara-saudara ini ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Tolong kami semua, bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyenangkan Engkau, yang menjadi berkat bagi banyak orang selagi kami ada di dunia ini. Bagi saudara yang belum menerima Yesus,
hari ini juga adalah hari keselamatanmu. Terimalah dia, terimalah Yesus sebelum terlambat. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. This is a Christmas gift from the Sunday School children. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights on the presents are nice, but its real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells and the holidays well, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your day be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh, 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 I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your day be merry and bright, and may all your Christmas be white. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Merry Christmas. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Bahasa Inggrisnya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven nature sing, 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 and heaven nature sing. Saudara, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.